Halo, bertemu lagi dengan Pak Mul. Kita akan bicara tentang pemfaktoran, yaitu tentang melengkapi kuadrat sempurna ya. Jadi kita punya bentuk umum ini ya sebagai dasar. Lalu kita akan coba bicara tentang konsep yang sudah ada. Artinya nanti kita akan coba memfaktorkan ini dengan merubah menjadi AX kuadrat ditambah dengan BX lalu ditambah dengan B per 2A kuadrat, kemudian dikurang dengan yang sama B per 2A kuadrat ditambah dengan C sama dengan 0. Artinya pertambahan ini sebetulnya tidak berpengaruh dengan yang di atas, tetapi dia gunanya untuk membuat menjadi persamaan ini menjadi kuadrat sempurna ya. Contoh, untuk sembarang bilangan, misalkan kita mulai dari yang sempurna dulu. Oh, ini agak silau ya. Oke. Jadi yang sempurna dulu, misalkan kita punya X kuadrat ditambah dengan misalkan saja 5X plus misalkan 14 misalkan. Oh, ini negatif sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini bisa langsung kita faktorkan ya. Artinya kita tidak perlu menggunakan atau melengkapi kuadrat sempurna. Jadi kalau yang ini kita cukup mengali ini, kalau dikalikan kan 14 ya. 14, 1 kali 14, 2 kali 7. Jadi inilah yang memiliki selisih 5. Jadi kita bisa tuliskan X, kemudian 2, 7. Maka di sini bisa diberikan plus, yang besar plus. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kita tidak perlu menggunakan ini. Yang misalkan lagi nomor 2. X kuadrat min 5X min 7 misalkan. Ya. Untuk soal ini kita tidak bisa langsung, maka kita akan gunakan konsep melengkapi kuadrat sempurna. Nah, seperti itu ya. Ini ada B per 2A ya. Oke. Kita coba masukkan ke sini, ini menjadi ya. Ini adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Seperti itu ya. Kemudian kita akan tuliskan ini menjadi X kuadrat min 5X ditambah B nya 5 per 2 kali 1, A nya adalah 1 ya. Jadi kuadrat dikurang 5 per 2 kali 1 kuadrat ditambah dengan negatif 7 sama dengan 0 ya. Lalu ini sekarang sudah bisa dituliskan menjadi seperti ini, menjadi X kuadrat. Jadi kita akan ambil negatif 5 per 2 ya. 5 per 2, ini 5 per 2, ini kuadrat. Sama dengan, ini pindah ke sana menjadi positif ya, 7. Lalu ini kuadrat, yaitu 25 per 4. Oke. Sehingga kita akan coba tambahkan ini menjadi 28 plus 25 per 4 begitu ya, supaya menjadi lebih mudah. X 5 per 2 kuadrat tambahkan menjadi 53 per 4. Nah, kemudian persoalannya adalah ketika kita mencoba menyederhanakan ini ya, ini akan dirubah menjadi bentuk akar ya, akar ini dicoret, ini dicoret ya, sehingga menjadi X min 5 per 2 sama dengan ini menjadi setengah akar 53. Nah, begitu ya. Jadi
4-nya kita keluarkan menjadi setengah. Oke, lalu ini plus minus ya, di sini plus minus. Nah begitu, sehingga X sama dengan plus minus setengah akar 53. Ini pindah ke sana menjadi plus 5/2. Nah, lalu untuk X1 nya kita akan gunakan yang positif, setengah akar 53 plus 5/2 ya. Lalu ini X2 nya negatif setengah akar 53 plus 5/2. Ini bisa juga kita sederhanakan karena ada setengah-setengah, berarti kita akan gunakan menjadi setengah dalam kurung akar 53 plus 5. Ini pun sama ya, ini akan menjadi setengah dalam kurung 5, kemudian dikurang akar 53, supaya ketika dikali akan menjadi ini. Nah begitu ya. Ya, kemudian kita akan coba berikan angka. Saya ambil kertas dulu, kertas yang lain ya. Oke, misalkan nomor 3 kita punya bentuk soal yang berbeda. Misalkan di sini ada angka 1/3 X kuadrat ditambah 4X. Ini sembarang bilangan yang saya ambil ya, sama dengan 0. Nah ketika kita melihat angka yang seperti ini tergantung kebiasaan dan kesukaan ya. Kalau saya lebih suka kalau ini kita gunakan bilangan bulat, maka kita kali saja, dikali dengan 3 ya, supaya ini menjadi bulat, sehingga menjadi X kuadrat plus 12X min 6 sama dengan 0. Baru dimasukkan ke dalam konsep yang barusan tadi, begitu ya. Kalau misalkan ada angka yang lain yang sifatnya pecahan, misalkan saya berikan contoh lagi, ada 0,25X kuadrat ditambah 0,5X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah kalau bentuk seperti ini mungkin kita akan kesulitan untuk mengali. Kita akan kali dengan seperti ini ya, kali berapa ini supaya menjadi bulat. Caranya adalah kita ambil angka yang komanya paling banyak. Ini ya, 0,25, berarti dia artinya adalah 25/100 ya, 25/100, maka kita akan kali dengan 100. Nah kali 100 ini yang paling sederhana ya, ini sehingga menjadi X kuadrat 25 X kuadrat ditambah ini 50 X dikurang 200 ya. Apakah harus hanya dengan 100? Tidak ya. Misalkan ini akan kita dibagi 25 sehingga menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah baru diproses. Atau boleh juga kita ganti ini 25/100 X kuadrat ditambah 5/10 X min 2 sama dengan 0. Kita akan rubah dulu ini menjadi 1/4 X kuadrat ditambah setengah X dikurang 2 sama dengan 0. Nah karena ini ada bilangan terbesarnya dan kebetulan ini adalah kelipatannya, maka kita bisa kali ini dengan 4 ya, dikali 4 sehingga menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah baru diproses seperti yang awal tadi. Nah ini kita lihat, ini bentuk ini sama dengan bentuk ini ya. Artinya kita hanya bicara tentang kesukaan dan kebiasaan orang untuk menyederhanakan, sehingga ketika dimasukkan ke dalam melengkapi kuadrat sempurna itu akan menjadi lebih mudah. Begitu saja ya.
Jadi arahnya adalah untuk membuat menjadi simple ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk melengkapi kuadrat sempurna. Kalian bisa ambil contoh soal yang lain yang mungkin pernah dicari dan tidak ketemu. Semoga dengan ini kita akan bisa dipahami dan bisa dicari jawabannya ya. Oke, begitu saja. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan tetap semangat ya.